Dari pelaksanaan tugas-tugas, walaupun waktunya tidak terlalu lama di Bandung, semoga bisa memberikan warna gitu ya terhadap Kota Bandung. Itu tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah ini, pemerintah daerah ini bisa menyediakan fasilitas-fasilitas publik. Idealnya pemimpin Bandung ini selanjutnya nanti Ya. itu harus punya visi yang sama kepada kebutuhan-kebutuhan dasar itu ya Pak Iya, ya? kebutuhan dasar kita selesaikan ya. Contohnya tadi sampah. Tapi ini harus diimbangi dengan angkutan massal yang di dalam kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar PR, netizen PRFM. Hari ini kita ada perbincangan yang spesial tentu saja karena kita juga langsung disambut ini di Balai Kota Bandung untuk mewawancarai narasumber yang mungkin pendengar PR, netizen PRFM juga sudah sering dengar di radio atau juga sudah sering baca berita-beritanya di media PRFM. Dan alhamdulillah kita disambut hari ini bersama dengan Bapak PJ Wali Kota Bandung, Pak Akoswara. Assalamualaikum Pak Akoswara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang. Jadi tinggal beberapa hari lagi nih Pak ya? Ya, tanggal 20 insya Allah selesai. Tanggal 20, baik-baik. Ya. Kalau pendengar PR, netizen PRFM pasti sudah sering kita semenjak Pak Akoswara menjadi Kepala Disub Jabar, juga kita sudah sering berbincang ya Pak ya? Ya. Nah hari ini kita spesial, jadi biar pendengar yang biasanya dengerin bisa lihat langsung Pak Akoswara dan perbincangan kita siang ini. Yang pertama mungkin Pak, ini menjelang dari September kan berarti Pak ya? September. Dari September sampai sekarang. September 20 berakhir, tanggal 20 juga pas. Februari 20 ya Pak? Februari 20. Gimana perasaannya Pak memimpin Kota Bandung selama ini? Alhamdulillah nih dengan PRFM pas masuk juga saya ada talk show juga kan ya di PRFM pas masuk. Waktu itu di Pendopo. Iya. Di Pendopo waktu itu. Dan sekarang mau berakhir juga saya mengucapkan terima kasih PRFM sudah memberikan waktu kita untuk berdiskusi. Kalau dari perasaan, pertama saya bersyukur ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan bimbingan, perlindungan oleh Allah sehingga bisa selalu menyelesaikan tanggal 20. Itu yang paling pertama saya bersyukur karena apapun yang kita lakukan tentu berharap itu diridhoi oleh Allah gitulah. Itu yang pertama. Kemudian dari pelaksanaan tugas-tugas, walaupun waktunya tidak terlalu lama di Bandung, semoga bisa memberikan warna gitu ya terhadap Kota Bandung. Dan karena waktunya terbatas, warna saya lebih banyak pada software yang sifatnya regulasi, mekanisme kerja seperti itu. Jadi tidak langsung terlihat oleh masyarakat lah, karena yang saya kuatkan di sini beberapa peraturan dan juga penguatan terhadap birokrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas saya di Kota Bandung yang paling pokok itu adalah kemarin menyelenggarakan pilkada. Itu alhamdulillah juga sudah selesai ya, di Kota Bandung. Saya juga sangat bersyukur Kota Bandung kondusif, bisa menghasilkan pimpinan atau kepala daerah yang terpilih dan tidak masuk dalam ranah aduan ke MK. Nah itu Kota Bandung bagus. Kemudian ketiga, saya tugasnya mengantarkan dan mempersiapkan transisi kepemimpinan di Kota Bandung supaya bagus ke depan. Kalau untuk program dan isu yang dihadapi Kota Bandung memang banyak. Banyak ya Pak. Banyak. Saya belum bisa memberikan maksimal karena memang waktunya juga terbatas. Namun seperti saya sampaikan tadi, ada warna-warna yang saya dorong lah untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung itu. Ya kurang lebih begitu. Saya merasa bersyukur dan semua yang saya lakukan harapannya bisa memberikan manfaat dan juga memberikan pembelajaran
bukan hanya untuk teman-teman di birokrat, tapi juga khususnya buat saya sendiri. Ya. Ya. Amin, Pak. Saya mengambil hikmah-hikmah dari apa yang saya lakukan di sini. Iya, iya, iya. Tantangan terbesarnya apa, Pak, menjadi seorang wali kota Bandung? Bandung dengan banyaknya aspirasi masyarakat, kemudian juga katakanlah macet dan lain-lain. Tantangan yang dirasakan selama menjabat apa, Pak? Kalau persoalan kota, ya kelihatannya kan generik sama ya setiap kota. Iya. Sampah, kemacetan, layanan perkotaan yang masih belum maksimal gitu. Hampir sama di sebuah perkotaan karena peningkatan jumlah penduduk yang begitu cepat dan ketersediaan atau penyediaan infrastruktur yang tidak bisa mengimbangi pertumbuhan kota dan persoalan kota. Itu tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah ini, pemerintah daerah ini bisa menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Itu tantangan berat. Nah, karena di samping kemampuan anggaran, juga kesiapan mulai dari regulasi, perencanaan yang harus punya visi yang bagus ke depannya. Dan yang paling penting adalah komitmen. Ya. Komitmen, konsistensi, program ini yang harus berkelanjutan, gitu ya. Tidak terpotong oleh berubahnya kepemimpinan kepala daerah. Itu yang harus dijaga, karena ketika pimpinan atau kepala daerah berubah dengan sebuah visi misi yang baru, ini yang penyediaan fasilitas publik yang menjadi kewajiban pemerintah, ini jangan terabaikan oleh hal-hal yang sifatnya pandangan atau kepentingan gitu. Ini kepentingan masyarakat, kepentingan kota yang harus tetap dikuatkan. Harus konsisten gitu, sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Itu tantangan beratnya. Berubahnya kepemimpinan itu tidak merubah arah pembangunan kota yang dasar, yang dasar. Karena kebutuhan kota dasar juga masih jadi persoalan di kita yang harus terus disiapkan, diperbaiki gitu. Jadi idealnya pemimpin Bandung ini selanjutnya nanti itu harus punya visi yang sama kepada kebutuhan-kebutuhan dasar itu ya. Iya, kebutuhan dasar kita selesaikan ya. Contohnya tadi sampah. Sampah kan arahnya harus jelas nih. Dari beberapa periode sebelumnya kedistrakan kita sampah itu. Misalnya dari mulai almarhum ya, Pak Oded, sudah ada misalnya Kang Pisma, sudah ada yang penguatan di hulu ya. Nah, kemudian terdistrak nih, ini tidak dilanjutkan, tidak dikuatkan kembali. Nah, ini kan harusnya terus-terus dikuatkan ya, sehingga penguatan di hulu, di sumber sampah itu jadi bagus. Nah, karena terdistrak maka persoalan sampah berulang terus nggak selesai. Itu salah satu contoh lah. Kemudian infrastruktur yang lainnya, misalnya tentang air bersih. Air bersih juga harus jadi kebijakan utama perkotaan ini. Karena sebagai wilayah perkotaan tidak boleh masyarakat itu mengambil air sendiri-sendiri. Harus disediakan oleh pemerintah. Dan sudah bertahun-tahun kan kita cakupan layanannya sedikit bertambahnya gitu. Ya ini harus konsisten terus sampai terpenuhinya dengan bagus. Karena apapun kita ya, aktivitas perkotaan kan tanpa ditunjang oleh infrastruktur dasar, ini rada susah menjadi bagusnya. Sama seperti transportasi. Transportasi bukan kebijakan sesaat, tapi kebijakan yang konsisten. Mau ngapain nih di Kota Bandung? Teori banyak ya. Pendapat orang banyak, tapi kalau kita berubah-ubah nih programnya, nggak ajak dalam satu program penyelesaian, nggak memberikan hasil, acak-acakan jadinya gitu. Kita kan sudah punya nih di Bandung misalnya angkutan massal, angkutan publik diperkuat. Nah, jangan terdistrak lagi oleh teori-teori yang lain. Ini harus diteruskan dan ditingkatkan. Gitu. Baik. Ya.
Jadi konsisten ya Pak ya, konsisten. terhadap hal yang sudah Ya. baik tadi. Nah, kalau kita bisa tanya nih ke Pak Koswara mengenai program-program yang menurut Bapak nih, ini program saya selama menjabat jadi wali kota ini yang memang benar-benar harus diteruskan. Misalnya kita sampah Ya. dulu Pak, Ya. tidak dipilah, tidak diangkut kan waktu itu Pak ya, Ya. yang digaungkan di masa kepemimpinan Bapak ini. Ya. Boleh cerita lagi soal itu Pak, yang tentang sampah dan saat ini gimana nih kabarnya? Jadi memang saya sampaikan di awal, saya lebih pada memperkuat regulasi ya. Oke. Jadi ada beberapa perwal turunan dari perda-perda yang saya selesaikan di kepemimpinan saya. Itu lumayan banyak dan salah satunya ada turunan dari perda persampahan tadi. Oke, iya Pak. Kita buatkan perwalnya. Nah perwal ini nanti akan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Contoh yang kemarin jadi dilematik itu pasar Caringin, Oke. ya, atau pengelolaan sampah yang ada badan usaha atau pengelolanya lah. Ya. Di luar pemerintah yang Di luar mengelola. pemerintah, ya, kawasan-kawasan misalnya ada mall, ada yang lain-lainnya lah, yang dimana kawasan itu ada yang mengelolanya. Itu dikuatkan dalam perwalnya. Kewajiban pengelola itu seperti apa menyelesaikan sampah. Iya. Di perdanya sudah ada dan jelas sekali di situ tugas dari para pengelola kawasan ini dalam mengelola sampah itu apa saja. Nah kita kuatkan di dalam perwalnya sehingga contoh seperti Caringin, kenapa kita membuat teguran yang keras pada Caringin, karena sebagai pengelola kawasan dia tidak melakukan pengelolaan dengan baik perizinannya maupun metode pengelolaannya dan sebagainya tidak baik. Nah ini tidak boleh terjadi lagi nanti ke depan. Ya. Pemerintah kota dengan semua kewenangan yang dimiliki ini harus tegas terhadap hal tersebut. Pada prinsipnya sampah itu ketika masih berada di lokasi, di sumber, itu adalah tanggung jawab sumber yang punya. Tapi ketika dia sudah keluar dari situ, nah itu tanggung jawab publik intinya. Nah tanggung jawab di sumber ini yang kita kuatkan, sehingga ada tidak dipilah, tidak diangkut. Ya. Jadi minimal kewajiban yang punya sampah itu minimal memilah. Karena dengan memilah itu 50% proses pengelolaan sampah sudah dilakukan. Nah kalau kita lihat di dalam instalasi atau fasilitas pengelolaan sampah, misalnya ada 6 proses, 3 prosesnya itu pemilahan, isinya itu. Dipilahkan dari organik, anorganik, dari plastiknya juga dipilahkan lagi. 50%-nya itu adalah proses pemilahan. Nah kalau proses pemilahan itu sudah dilakukan di sumber, baik itu permukiman, komersil dan sebagainya, maka proses berikutnya untuk pengelolaan sampah akan lebih mudah. Nah, kenapa konsep saya dengan teman-teman di birokrat menguatkan tidak dipilah, tidak diangkut. Nah kemudian ada pertanyaan, ini di sumbernya sudah dipilah katanya, tapi diangkutnya disatukan lagi. Nah kita sudah membuat mekanisme apabila nih dari sumber ini sudah dipilah, maka tinggal calling LH. Ini saya punya sampah organik, mohon diangkut. Memang masih berdasarkan request, karena pemilahannya belum keseluruhan. Jadi kalau ada nanti angkutan yang mundar-mandir khusus organik misalnya, kalau di sumbernya belum dipilah jadi nganggur juga kan, nggak ngangkut apa-apa. Maka kita sediakan fasilitas, silakan masyarakat atau para pengelola itu kontak LH untuk mengangkut sampah yang sudah dipilah. Nah ini mekanisme ini kita lakukan. Memang merubah budaya ya, merubah budaya antara masyarakat ini supaya melakukan pemilihan di awal itu tidak mudah. Karena menganggap sampah itu ya harus dibuang lah, tidak perlu diolah. Nah, menguatkan pemahaman tentang kewajiban mengelola sampah di sumber ini salah satu yang tadi ya tantangan itu, tantangan berat itu. Betul. Karena ini adalah sosial ya, social engineering.
Iya, karena tidak sedikit juga yang menganggap urusan sampah mah pemerintah tuh. Nah, itu ada juga, Pak. Ya, Banyak. kalau menganggap Itu gitu, tantangannya. kalau menganggap gitu kita juga belum bisa membandingkan apple to apple ya. Iya, oke. Karena selama ini retribusi sampah juga paling banyak, paling banyak itu ke koleksi, ke kolektif, keambil oleh dinas lingkungan hidup masih di bawah 40%. Jadi kesadaran masyarakat untuk membiayai pengangkutan saja itu masih kurang Oke. kesadarannya. Jangan dibalik-balik gitu ya. Oke, Satu sisi, oh ini kewajiban pemerintah, tapi iuran sampah oge henteu dibayar. Gitu. Karena retribusi itu adalah layanan. Yang disebut dengan retribusi sampah itu bukan kewajiban pemerintah. Itu adalah layanan pemerintah yang dibayar oleh masyarakat. Kalau ada layanan maka dibayar oleh masyarakat. Gitu. Itu namanya retribusi sampah. Jadi apa yang dilakukan oleh, kecuali ada pajak sampah, nah beda lagi. Kalau ada disebutkan pajak sampah, maka kewajiban pemerintah menyelesaikan sampah itu. Tapi ini kan retribusi. Retribusi ya. Retribusi. Kita tetap kalau dari gap biaya ini masih dibiayai lebih dari 75% nih pengelolaan sampah di Bandung ini oleh pemerintah gitu. Kira-kira begitulah. Jadi pemilahan tidak dipilah, tidak diangkut itu adalah salah satu bentuk rekayasa sosial supaya masyarakat menyadari dari sumber supaya dipilah. Gitu. Iya. Dan itu memang butuh waktu terus ya, sosialisasinya. Nah itu harus konsistensi tadi. Konsisten tadi. Konsisten. Nah kemarin kan pada masa awal-awal kepemimpinan Pak Koswara ya, kita ketahui dari Pemprov juga Kota Bandung ini sampahnya paling banyak, harus dikurangi, dan itu ternyata berhasil ya Pak ya. Infonya sekarang alhamdulillah dari ya. sekian ribu jadi. Ya. Kalau lihat perjalanan sampahnya ya, ritasi sampah ke Sarimukti itu 2023 itu hampir 230-an. Kemudian 2024 awal itu 170. Kemudian terakhir sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan sampah yang harus dibuang ke Sarimukti 140. Memang secara real kita baru bisa menurunkan sampai 157 dari 172 itu 157. 140-nya ke Sarimukti, sisanya diolah di Kota Bandung, dan kemarin 2 bulan kita minta bantuan ke Pemkab Garut untuk membuang. Dan sekarang kita diminta sampai 145 saja ke Sarimukti. Hari Sabtu kemarin ya, Sabtu kemarin kita diberikan tambahan kuota ke Sarimukti 145. Nah berarti dari 157, 145 sisanya itu yang kita selesaikan gitu. Beberapa program yang kita kuatkan untuk menyelesaikan sisanya itu adalah dengan memperkuat TPST yang sekarang kita sudah sudah tersedia beberapa TPST dan masih di bawah kapasitasnya. Nah kita kuatkan itu untuk menyelesaikan itu. Dikasih waktu sebulan oleh provinsi supaya bisa menyelesaikan ini jadi 145. Mudah-mudahan bisa lah. Ya bisa Pak, insya Allah Pak. Di PRFM juga kita terus sosialisasi Pak, zero food waste itu kan penting. Tapi memang ada saja masyarakat tidak mungkin katanya melakukan zero food waste. Nah itu terus. Zero food waste itu bukan berarti tidak ada sampah. Iya itu ya. Karena disebut dengan zero food waste itu tetap ada residu. Iya. Residunya ada. Nah, menurunkan zero food waste ke batas maksimal residu itu perlu waktu gitu. Misalnya kita punya batas maksimal residu 30% yang dibuang ke TPA, ini perlu waktu nih. Kalau kita semua sudah sampai residu 30%, ke TPA Sarimukti di bawah 100 rit jadinya. Jadi sangat sedikit. Kalau sampai batas 30%. Ada juga food waste yang sampai di bawah 10% residunya. Itu ada juga. Ada beberapa RW yang KBS yang sudah sampai 0% gitu. Malah kemarin saya informasi dari Paris Panjapa itu 0% residunya. Karena diolah semua sampai habis.
sampai ke residunya diolah gitu. Iya, Nah, mengolah residu sampai nol itu perlu teknologi. Kalau dengan pemilahan dan fasilitas yang ada, bank sampah, kompos dan sebagainya, maka dengan namanya zero food waste ini tersisa maksimal 30%. Itu udah bagus sekali. Sisa 30% aja udah bagus sekali. Iya, iya. Jadi kalau disebut tidak mungkin 0%, mungkin karena sudah ada contoh-contoh. Iya, 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 iya. Sudah ada contoh-contoh. Baik, Gitu. baik, baik. Kemudian tadi mengenai sumber air ya Pak ya, di kota ini. Jadi awalnya gimana itu Pak? Kenapa kita ini perlu untuk adanya air dan kondisinya dulu mungkin di kota Bandung ini gimana sehingga Ya. Pak Koswara punya pandangan ini penting nih, harus dijaga. Penting Boleh sekali. diceritakan kepada Penting masyarakat sekali ya. Pak? Kalau zaman dulu sumber mata air atau sumber air bersih. Sumber air bersih. Sumber air bersih untuk kota Bandung itu kan dari mata air sama paling Sungai Cikapuning mungkin yang ini ya. Mata air. Nah, mata air di kota Bandung ini sudah berkurang banyak. Ya. Katakanlah dari kapasitas 100%, sekarang itu tinggal 30% mata air yang dipakai, yang bisa dipakai oleh kita. Itu menurun. Sumber air dari mata air itu. Dan hampir semua berada di kawasan utara. Iya, iya, iya. Sementara penduduknya nambah terus. Dan penambahannya dikali lipatkan ya, oleh kegiatan komersial. Kalau untuk kebutuhan penduduk saja, Ya. jumlah penduduk yang 2,5 juta. Ditambah kegiatan komersial, aktivitasnya makin banyak. Apalagi Bandung kan wisata ya Pak ya. Wisata ya banyaklah. Dan ini dengan kapasitas yang ada, ini tidak mungkin Iya. oleh mata air sumber air yang ada. Sehingga PDAM sebagai badan usaha punya pemerintah, ini nyari sumber-sumber air. Ada ke Pangalengan, ada ke Saguling, ada ke Cirata gitu ya. Cari-cari sumber airnya. Dan karena lokasinya jauh, ini perlu biaya dan investasi yang besar. Dan tidak mungkin dilakukan oleh PDAM sendiri. Harus ada program yang benar kuat dari pemerintah untuk membantu ini. PDAM sebagai badan usaha betul ditugaskan untuk menyediakan air bersih. Tapi ketika bicara sumber air bakunya, ini sudah pemerintah nih yang harus menyiapkan. Makanya ada misalnya pengolahan air bersih regional misalnya yang digagas oleh provinsi misalnya gitu ya. Ini balik lagi berkaitan dengan investasi yang besar, masalah regulasi, perizinan dan kesiapan dari masyarakat menerima air bersih tadi. Nah, kalau ini tidak kita siapkan, Pak, ke depan dengan berbagai dinamika pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, ini akan kekurangan air kota Bandung ini. Karena penambahan air di kota Bandung sampai dengan hari ini itu masih di bawah 50%, 40%-an lah untuk cakupan air bersihnya, antara 35 sampai 40%. Jadi masih banyak masyarakat yang menggunakan air bersih dengan cara air tanah. Gali sendiri Air tanah atau pengolahan oleh swasta, oleh perumahan-perumahan. Ini yang berbahaya karena akan berdampak lingkungan yang cukup serius gitu. Maka program pemerintah harus menyiapkan ini. Nah, menyiapkan ini kan tidak hanya masalah investasi yang tadi disebutkan, tapi perencanaannya. Seberapa banyak kapasitas penduduk yang bisa disuplai oleh air kita. Maka aktivitas juga harus dikendalikan dan direncanakan dengan baik. Ini saya kira PR kita ke depan, masalah air bersih ini jangan diabaikan. Kalau enggak jadi darurat air bersih juga nanti ke depan. Iya. Nah, itu yang saya melihatnya karena wilayah penyangga Kota Bandung di utara kan sudah berkurang, sudah banyak lahan kritisnya, sehingga sumber air berkurang banyak juga. Maka penyediaan air bersih menjadi tugas bersama, bukan hanya PDAM,
tapi juga pemerintah daerah harus bersama-sama menyiapkan ini gitu. Baik, baik, baik. Jadi itu tadi apa ya, mengenai sampah di awal-awal kita juga pernah undang, kemudian tadi sumber air. Berair, termasuk kemacetan, termasuk ini saya tugasnya menguatkan birokrat untuk memahami ini dan mencari terobosan-terobosan solusi, program solusinya gitu. Iya, iya. Karena dari September, Oktober, November, Desember, Januari kurang lebih 5 bulan ya Pak 5 ya? bulan. Kita berarti Pak Koswara ini fokusnya dalam hal tadi ya, menyiapkan sistem-sistemnya, software-softwarenya gitu ya. Itu. Oke, oke. Softwarenya dalam bentuk regulasi, dalam bentuk kemampuan SDM, pemahaman SDM dalam menyiapkan perencanaan sampai dengan program, kemudian juga mengevaluasi indikator-indikatornya apa saja yang harus dikuatkan, dan ini saya minta kepada teman-teman di birokrat untuk menjaga ini, indikator-indikator ini terus bisa dikerjakan dengan kepala daerah yang baru, ya. Jangka waktunya bisa panjang gitu. Baik, baik. Tentang kemacetan mungkin Pak. Waktu Kemacetan itu ya. kan awal-awal kita pernah ngobrol juga seputar Bandung, tol dalam kota Bandung. Ya. Itu kan salah satunya, kemudian transportasi juga. Ya. Kolaborasi dengan wilayah lain. Ya. Ada transportasi dari Pemprov juga, lain-lain. Kalau tentang itu Pak, tentang transportasi, tentang kemacetan, Ya. ada yang ingin kita review lagi nih, Pak. Nah, kemacetan ini saya dalam waktu 5 bulan di Pemkot ini yang kita coba buatkan program atau solusi itu pertama mengatur jam operasional. Kita membuat kajiannya, pemikirannya, kemudian disimulasikan beberapa wilayah yang akan diatur jam operasionalnya. Ada 3 yang kita kaji ya, kita studi untuk diatur tuh. Itu pertama mengatur jam operasional sekolah. Ya. Ada 3 yang berbeda tuh kawasannya. Kemudian mengatur jam operasional kantor pemerintah, sama mengatur jam operasional komersial, ya, baik industri maupun komersial lainnya. Nah, dari 3 wilayah itu, karena kalau mengkaji keseluruhan, mengatur jam operasional itu kan manajemen lalu lintas ya, itu tidak memberikan hasil yang bagus. Maka saya memberikan wilayah simulasi, di studi simulasinya untuk 3 wilayah dengan tema yang berbeda-beda. Nah, yang paling optimal dengan regulasi yang ada itu mengatur jam operasional kerja kantor pemerintah. Itu di wilayah pusat perkotaan. Itu ada dampaknya, ada penurunan dari kemacetannya. Itu satu ya. Memang ini baru selesai akhir tahun kemarin studinya, dan insya Allah mungkin bisa dilanjutkan oleh kepala daerah yang baru supaya bisa diuji cobakan pada wilayah yang sudah dikaji tadi. Itu satu. Jadi mengatur jam operasional masuk kerja. Ya. Yang kedua, itu di Kota Bandung ini belum pernah diatur jam operasional barang. Nah, ini juga harus dimasukkan. Ya. Maka saya minta kepada teman-teman di Disub dikaji juga hal ini. Nah, itu yang sifatnya membuat aturan ya. Ya, ya. Kemudian dalam aspek perencanaan tentang angkutan massal, ini juga kita perkuat lagi dengan dukungan terhadap program yang sudah ada, angkutan massal dari pusat, BRT tadi. Maka di kita juga harus mempersiapkan feedernya seperti apa. Karena ini nggak akan berhasil sih BRT ini tanpa membuat sistem feeder yang bagus. Ya. Itu kemudian tadi tentang tol, ya. Tol BUTR itu adalah program yang sudah cukup lama dari pusat. Membuat tol yang di dalam kota dengan tujuannya tujuan jarak jauh ini tuh. Jadi
akses dari luar kota masuk kota Bandung itu tidak terganggu oleh hambatan-hambatan yang ada di pinggiran-pinggiran kota itu. Itu tujuannya sehingga masuk kota Bandung lancar. Tapi ini harus diimbangi dengan angkutan massal yang di dalam kotanya. Karena kalau enggak, tetap kemacetan akan terjadi. Ya. Ya. Jadi tol dalam kota itu bukan solusi akhir. Harus dikuatkan dengan angkutan dalam kotanya. Karena kalau nggak dikuatkan, maka kemacetan justru akan makin Jadi pagi. Pasti akan macet. Iya. Kalau kebijakan angkutan pribadinya dibiarkan gitu, tidak diatur, maka ada pengendalian angkutan pribadi. Manajemen lalu lintas tadi mungkin itu ya. Iya, bukan pengendalian angkutan pribadi. Angkutan Misalnya pribadi. ganjil genap, Oke. pajak atau parkir yang mahal, tol jalan berbayar, IRP, itu adalah pengendalian angkutan pribadi. Iya. Kalau enggak akan terjadi macet lagi sama-sama lagi, tetap. Gitu. Jalan itu harus diprioritaskan untuk angkutan massal, angkutan umum. Walaupun kita jalan sempit, ya prioritasnya angkutan massal. Angkutan pribadi ya harus minggir, karena kebijakannya angkutan massal. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Iya. Pengen angkutan umum, tapi angkutan pribadi tetap dipaksakan, nah itu nggak boleh. Jadi harus pilihan kalau Iya, itu. iya. Kalau sudah ngomong angkutan massal, angkutan umum massal, angkutan pribadi itu pasti terpinggirkan. Jadi nanti yang utama kalau ada angkutan massal, misal BRT, adalah untuk bis dan untuk pejalan kaki. Iya. Prioritas jalan itu untuk itu. Angkutan umum, baik itu roda 2 maupun roda 4, terpaksa harus pinggirkan. Masuknya dipersulit, pajaknya dipertinggi, sehingga kinerja dari angkutan massalnya jadi kelihatan. Ini sebenarnya kebijakannya gitu, kebijakan yang harus konsisten dari pemerintah daerah. Iya. Itu Gitu. kan ketika angkutan umum datang, maka angkutan pribadi otomatis akan harusnya terpinggirkan. Terpinggirkan. Iya. Karena itu bagian dari pilihan penyediaan fasilitas publik. Iya, Pak. Nah, supaya ini pergerakan orangnya ada, maka harus disiapkan kan park and ride dan sebagainya. Jadi orang yang dari luar-luar masuk kota ya harus ada park and ride-nya. Oke. Setelah dari park and ride, maka dalam kota menggunakan angkutan massal. Gitu. Dan kalau sudah bicara angkutan massal, maka bicaranya harus end to end gitu. Dari first mile sampai last mile-nya. Awal pergerakan sampai ke tujuannya. Dari rumah bergerak masuk ke angkutan massalnya, feeder artinya pada angkutan massal, dan di akhir sampai ke tujuan atau ke kantor atau kemana gitu. Itu juga harus dipikirkan. Maka satu kesatuan. Iya. Kalau sudah angkutan massal, feeder dan angkutan massal itu satu kesatuan. Dikelola dalam sebuah satu sistem. Kemudian angkutan massal disebut angkutan massal itu kalau indikator kinerjanya terpenuhi. Misalnya antara angkutan massal satu bis dengan bis lainnya atau timetable-nya 10 menit misalnya. Maka tiap 10 menit itu harus ada, masuk lagi. Supaya ini tetap ada, maka harus ada jalur khusus kalau untuk berbasis bis. Kalau nggak ada jalur khusus, ini nggak akan kecapai indikator kinerjanya. Harusnya nunggunya 10 menit, tahu datangnya 30 menit bisnya. Kan pengguna jadi bete, nggak mungkin dipakai lagi angkutan massalnya. Atau pakai jalur khusus, ada busway, atau pakai misalnya monorail misalnya. Itu kan jalur khusus, nggak keganggu. Nah ini adalah kriteria angkutan massal. Kalau yang sekarang bis-bis yang ada itu belum angkutan massal, baru angkutan perkotaan. Angkutan perkotaan. Ya. Karena nggak punya jalur khususnya. Walaupun kriteria timetable-nya itu sudah ditentukan. Iya. Misalnya 15 menit. Kan nggak pas 15 menit, pasti keganggu selama perjalanan itu. Nah, ini masih angkutan perkotaan. Nggak disebut bis yang sekarang ini angkutan massal, belum. Kecuali kalau sudah terpenuhi kriterianya tadi. Nah itu perlu, makanya nanti ada pembangunan infrastrukturnya. Untuk angkutan massal itu ada jalur busway-nya, ada haltenya yang tiap
600 meter ini ada halte gitu. Hmm. Itu yang harus dikuatkan di kita. Iya. Baik. Dari apa tadi yang disampaikan oleh Bapak dari awal sampai saat ini, itu kan tentu saja perlu transfer knowledge, Pak, ya, Ya. kepada pemimpin selanjutnya nanti. Apa sebenarnya harapannya, Pak, untuk pemimpin selanjutnya nanti? Ya, kalau program, saya pikir program ini untuk transportasi misalnya, program sudah tersedia. Bagaimana kebijakan, supporting kebijakan dari daerah ini bisa masuk. Ya, silakan dipelajari apa-apa yang menjadi persoalan kota yang harus diselesaikan. Harapannya jangan dimulai lagi dari nol lagi, lagi. Ya. Mengabaikan konsep-konsep yang sudah ada. Karena itu akan setback lagi. Iya. Kita teruskan, kita perbaiki. Kalau ada yang kurang dari konsep yang ada, kita perbaiki. Jangan diganti. Kalau diganti itu akan buang-buang waktu, buang-buang biaya. Harapan saya semua program yang sudah disetting, terutama yang dikolaborasikan dengan pusat, provinsi, dan kota ini harus dilanjutkan. Harapannya. Kemudian perkuat kemampuan pemerintah daerah, birokrasi dalam mengevaluasi, merencanakan, implementasikan penyediaan sarana perkotaan yang bisa mewadahi aktivitas penduduk yang akan terus bertambah. Nah, ini harus punya visinya ke sana. Iya. Kota ini akan dihuni misalnya oleh 6 juta jiwa. Maka semua orientasi sarana publik diarahkan ke sana. Dengan tujuan yang jelas gitu. Kapasitas kita harus melayani sekian juta jiwa misalnya, gitu. Iya. Jangan sampai dari nol lagi ya. Dari nol lagi, kemudian kita bicaranya kualitatif terus gitu ya, tanpa indikator yang jelas penyelesaiannya. Ini merubah indikator, memahami tentang indikator kinerja sebuah layanan perkotaan ini juga penting. Penting sekali. Baik. Kalau untuk warga Bandung nih, Pak, menjelang akhir nih, di akhir masa jabatan, apa nih, Pak, pesan yang ingin disampaikan pada warga Bandung? Pertama Kota saya Bandung. mengucapkan terima kasih. Ya, sudah beberapa program yang dijalankan selama masa saya di Kota Bandung ini sudah selesai dan menghasilkan output yang kita bisa lihat, misalnya pemilihan kepala daerah itu sudah selesai dan sudah berhasil. Kemudian juga saya terima kasih khususnya kepada sektor perumahan, sektor pemukiman, wilayahan yang sudah membantu penanggulangan atau pengelolaan sampah di Sumber. Ya. Karena yang paling terlihat kemarin pengelolaan sampah di Sumber itu dari kawasan permukiman, sektor perumahan lah. Itu turunnya bagus, kemarin kelihatan. PR kita ke depan pada teman-teman warga sektor non perumahan, misalnya komersial, hotel, restoran, UMKM, PKL. Nah, ini kesadarannya harus ditingkatkan lagi bahwa sampah itu menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Jadi jangan lempar-lemparan tanggung jawab. Ya. Ini tugas kita semua. Karena kalau kita tergantung kepada daerah lain atau program lain yang di luar kita, itu rada susah. Iya. Kita harus bisa menyelesaikan sampah di kitanya sendiri. Gitu. Nah, itu harapan saya dan ajakan saya kepada masyarakat. Baik. Termasuk transportasi. Ya. Transportasi juga begitu. Penyelesaian transportasi di kita itu adalah bagaimana kita merubah cara bergerak kita. Karena dari seluruh pergerakan di Kota Bandung, mobilitas Kota Bandung, itu yang menggunakan angkutan umum hanya 12%-an. Sisanya angkutan pribadi dan yang paling banyak motor. Jadi kalau nanti ada angkutan massal, dirubahlah itu. Gunakan angkutan umum. Maka akan tertib kita. Itu. Oke. Terus nanti setelah tanggal 20, Pak, sudah ada rencana-rencana lagi yang dilakukan atau masih memantau Kota Bandung sebagai pengamat?
Kota Bandung, atau apa nanti Pak? Atau ke provinsi lagi? Ya, pasti saya ke provinsi lagi karena dasar awalnya dari sana, penugasan saya di sana. Provinsi lagi untuk Kota Bandung dengan semua yang kita pelajari bersama dengan birokrat, kalau diperlukan, insya Allah saya bisa membantu itu pada semua teman-teman yang ada di sini. Wawancara di PRFM sebagai pengamat Kota Bandung ya Pak? Banget. Siap Pak. Pak Koswara, ini mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Amin. Di beberapa hari terakhir ini, dan kita juga ucapkan terima kasih tentu saja warga Bandung, PRFM, selama Bapak menjabat, khususnya tadi ya, kita telah melaksanakan pilkada ya Pak ya, dengan aman, alhamdulillah Kota Bandung. Tidak ada yang ke MK-MK, Nggak ada. kita lancar, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Koswara juga bisa berkolaborasi atau nyampe kepada pemimpin selanjutnya Pak. Amin. Itu yang Karena penting insya apa ya? Allah ya, karena beberapa perwal itu kita sudah selesaikan dan ini bisa jadi landasan nanti buat pemerintahan ke depan. Betul, baik. Jadi pondasinya sudah disiapkan, softwarenya sudah disiapkan, tinggal dijalankan, itu penting ya Pak. Iya, Baik. insya Allah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sama-sama, Kang. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Koswara. Demikian pendengar PR, netizen PRFM, perbincangan kita bersama dengan PJ Wali Kota Bandung, Pak Koswara. Dan mudah-mudahan Kota Bandung bisa menjadi kota yang semakin maju lagi ya. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat juga bisa terus Anda sampaikan ke PRFM, tentunya dengan narasumber-narasumber lainnya. Dan kami sekali lagi ucapkan kepada Pak Koswara, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Atur nuhun, pendengar PR, saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.